Cuman ketika marahnya PDIP ketika si Joko itu minta 3 periode. Ketua DPR menyatakan akan dilanjutkan, tapi faktanya tidak disinggung sama sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa kembali dengan seorang pakar hukum. Wah, namanya yang sudah tidak asing itu Juju Purwantoro. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ya Pak Yadi. Pak Juju, kemarin kan kita juga sudah bicara soal UPP ya, Universitas Pojok Pramuka. Tapi ini kita singgung sedikit aja. Nah, karena ada istilah baru banyak UPP ya. Bukan main. Tapi kita ngopi dulu Pak Juju. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, saya temanin. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini soal gonjang-ganjing atau kemelut ijazah yang diduga palsu, yang diduga dimiliki oleh mantan penguasa itu Joko Widodo itu, sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam tanda petik menurut saya adalah PDIP. Oh, kok begitu Pak? Ya, karena seperti kita dengar pengakuan dari salah seorang aktivis dari PDIP yaitu Petor Suryadi. Oh, Pak Petor yang ya, Pak dia pernah menyaksikan dalam tanda petik secara langsung dari mulai tahun 2012 ketika Joko mau melamar sebagai gubernur DKI Jakarta. Oke. Meskipun demikian bahwa Megawati sebagai ketum PDIP secara moral sudah memberi dukungan. Oh. Ya kan? Dan secara aksi Betor sebagai aktivis dari PDIP sebetulnya juga sudah memberi dukungan dengan mengungkap ternyata ya kan ada perusahaan percetakan atau pihak percetakan yang menerbitkan ijazah tersebut. Nah, berarti kan sebenarnya PDI punya peran ya kan, punya peran untuk mengungkap kembali. Tapi ini belum cukup. Jadi Pak Petor udah melakukan praduga juga ya, peran jasa itu. Iya. Karena seperti yang beliau sampaikan dalam salah satu podcast, dia mengetahui dalam tanda petik. Oke. Nah, kalau menurut saya, Bang Juju, bagaimana kira-kira tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum PDIP terhadap kegaduhan ini meskipun sudah secara moral itu sudah dilakukan oleh Megawati dan oleh Betor Suryadi. Bagaimana nih? Iya, sebetulnya sebagian besar masyarakat Indonesia ya, terutama yang mereka-mereka yang sudah beranjak dewasa Pak ya, karena punya hak untuk pemilu, ikut pemilu ya, seperti itu. Siapa sih yang tidak kenal PDI Perjuangan? Kan begitu ya, kiprahnya dalam dunia politik kan sudah lebih dari 20 tahun kan. Ya, sudah lebih. Seperti itu. Nah, kebetulan memang Joko Widodo ini adalah salah seorang yang memang awalnya awalnya Pak didukung oleh PDI Perjuangan. Di endorse lah. Cuma didukung, di endorse. Benar Pak Yadi, kalau nggak tanpa adanya endorse yang formal, ya tidak bisa jadi pejabat Pak ya. Dimulai dari apa wali kota, calon wali kota di Solo Pak, 2 periode lagi 10 tahun. Dan ada kontroversi juga situ di mana di awal dulu pakai titelnya dokter nurse Pak, ini hilang tiba-tiba isu itu ngilang Pak, aneh bin ajaib ya kan, berubah menjadi insinyur, tukang insinyur. Nah 2 periode di Solo kemudian beranjak didukung oleh PDI Perjuangan tadi, diboyong dibawa dipindahin ke Jakarta. Jadi orang kampung dibawa ke kota nih Pak. Tapi kalau orang kampung sih nggak apa-apa. Kalau saya kan orang kampung juga. Tapi orang kampung yang Pak Yadi orang kampung yang benar. Yang benar. Warga negara yang baik. Kira-kira seperti itu. Kan itu hak warga negara Pak. Meningkatkan apa nasibnya, kehidupannya ke kota yang besar Pak. Nah, kalau ini lain yang kita bahas Pak. Setelah jadi itu Pak gubernur di PDI, gubernur DKI Jakarta. Tapi cuma nggak sampai separuh ya Pak, nggak sampai ya hampir 2 tahun lah kira-kira begitu Pak. Hampir 2 tahun. Kemudian ikut ini capres ya. Capres didukung oleh PDI lagi Perjuangan Pak. Kan waduh bukan main kuatnya nih ya PDI Perjuangan itu. Dan jadi 2 periode lagi. Cuman ketika marahnya PDIP ketika si Joko
itu minta 3 periode. Nah, bukan itu saja. Jadi katakanlah ketidakbeneran Joko Widodo ini dalam pemerintahan ya, sistem pemerintahnya dia dan ambisi pribadinya seperti itu, sampai mendorong-dorong anaknya juga kan, Pak. Betul. Nah, ini udah tercium nih sama PDI, Pak. Waktu mulai periode kedua, betul, yaitu 5 tahun yang kedua. Ya. Nah disitulah seorang katakanlah ketua umum ya PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati sempat mengatakan, Pak, begitu bahwa kalau ada atau katakan begitu seperti itu seorang mempunyai atau sekolah yang formal, apakah itu SMA ataupun universitas, supaya lulusan universitas ya ditunjukkan saja. Kenapa repot tempat susah? Ditunjukkan saja kepada publik, kepada masyarakat bahwa ini saya punya loh ijazah asli. Dalam hal ini sarjana UGM lah misalnya. Walaupun Megawati tidak menunjukkan itu. Tapi apa susahnya sih, Pak? Menunjukkan ijazah aslinya, Pak. Tapi sebetulnya memang secara moral sudah memberi dukungan. Iya, betul. Memang kita harus berterima kasih ya kan. Meskipun kita sebetulnya sudah kecewa ketika si Joko itu di-endorse oleh PDIP dari Solo ke Jakarta. Yang sebetulnya menurut Betor Suryadi itu tidak lengkap syarat administrasinya. Makanya dibentuklah panitia kecil yang itu tadi, yang pada tayangan sebelumnya itu dibentuk panitia kecil untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh KPUD. Dan sayangnya misalnya seperti buku nikah katanya, ada ijazah S1 sampai SMA itu fotonya sama semua. Waduh. Nah itu ada itu. Padahal waktu baru nikah sama calon presiden mungkin beda-beda 20 tahun loh, Pak ya. Iya. Betul itu. Beritanya begitu, Pak. Ada. Fotonya sama. Fotonya sama. Aneh ya, suatu aneh. Nah, ini kan kalau misalkan oke lah, sekarang sudah secara moral PDIP melalui Betor Suryadi maupun dari melalui Megawati sudah mendukung. Tapi kan sudah harus pada tahap penyelidikan orang-orang yang menjadi panitia kecil itu bagaimana? Atau kan ada atau apa ya saya yang sebetulnya Bapak Betor Suryadi itu sudah paling nggak mengendus lah, mencium. Walaupun beliau, saya tahu persis karena beliau juga kawan saya juga, Pak. Ya tidak melihat langsung nah, tanda kutip apakah proses bagaimana pembuatan atau katakanlah yang dia sebutkan indikasi untuk bahwa ijazah itu dibuat di pasar pramuka UPP tadi seperti itu. Dia sudah mengendus seperti itu. Karena beliau menyaksikan langsung, Pak, ya orang-orang ya, pihak-pihak yang terlibat ya, seperti nama Pak Andi Wijayanto gitu kan, Prasetyo gitu kan, Prasetyo Widodo, ada Widodo, nama Widodo juga, ada Juri Adian apa sama Juri Adianto seperti itu. Itu pejabat-pejabat yang sudah menikmati seperti Pak Presiden. Betul. Nah, seperti itu kejadiannya, sehingga menurut saya pernyataan Megawati ini kepada publik itu sangat betul-betul mengena gitu, Pak. Mereka kesana walaupun tidak langsung ditujukan kepada seorang Joko Widodo kan tidak menyebut nama, tetapi kan harusnya sadar lah, Pak. Sekarang sudah balelo kan, nggak didukung Megawati lagi. Nah, tapi kan persoalannya kayak itu tadi, Pak, bukan hanya sebatas memberi keterangan atau mendukung secara moral, karena PDIP lah yang paling bertanggung jawab. Paling tidak sekarang posisi PDIP itu masih menjadi partai penguasa di Senayan. Kenapa Megawati yang masih menjadi ketua umum itu tidak mendorong orang-orang yang di Senayan, yang masih menjadi penguasa di Senayan itu untuk mendesak Prabowo untuk segera mengungkap, sehingga tidak menjadi makin gaduh. Oleh karenanya ya, seperti kita ketahui bahwa sekira sebulan yang lalu lah itu para purnawirawan jenderal loh, Pak, itu main-main, Pak. Nah, mereka ada persatuannya ya, purnawirawan jenderal itu mantan Kasal, mantan Kasat, gitu, mantan Kasau, gitu sudah mengirimkan surat, Pak, kepada DPR diterima oleh Puan Maharani, Pak dan Puan Maharani sebetulnya sudah menyatakan bahwa nanti akan dibacakan atau akan ditindaklanjuti setelah sidang pembukaan atau Pak?
Iya, sidang paripurna. Di situ ada pengantar kan Pak? Ada pengantar Ketua DPR menyatakan akan dilanjutkan. Tapi faktanya tidak disinggung sama sekali Pak. Nah, tidak disinggung sama sekali surat dari para purnawirawan itu. Ini kan timbul tanya besar, ada apa di balik itu? Nah, terus terang publik tetap menanti dan mengharapkan bahwa DPR ini ikut terlibat. Dan tadi Bapak singgung juga Presiden kita Prabowo Subianto, kenapa tidak juga berkomentar sampai saat ini Pak tentang ijazah palsu Jokowi ini? Ada apa di balik ini? Atau dia sedang menikmati kegaduhan ini, Prabowo? Ya kan? Ya mungkin dugaan kita kalau memang Jokowi memang harus secara profesional diproses ya proses hukum saja ya, dan kita harapkan dukungan dari Presiden juga tentunya. Jadi Presiden Prabowo Subianto jangan cuma diam aja, jangan pasif terhadap hal ini. Kita dukung lah Pak. Rakyat akan mendukung Pak Presiden. Waktu itu kan sebetulnya ada omon-omon nih, ya kan, bahwa sebetulnya Presiden Prabowo baru mau bergerak ketika ada pressure. Sekarang kan sudah ada pressure dari prajurit TNI tadi, prajurit purnawirawan TNI. Seniornya Pak, seniornya. Dan itu representatif dari rakyat tuh Pak. Karena di situ ada Pak Tri, ada Pak Sunarko, ada Pak Rozi, ada yang pokoknya banyak sekali. Saya akan singgung lah salah satu jurisprudensi begitu Pak ya. Jurisprudensi ada sesuatu yang sudah diputuskan dilakukan oleh Presiden, yaitu di kasus Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk seperti itu. Kan sedemikian hiruk-pikuknya ramenya. Kemudian setelah Presiden Jokowi turun tangan, Presiden Prabowo turun tangan dan untuk katakanlah penghentian mencabuti pagar-pagar laut itu, kan bagus seperti itu. Tapi meskipun ini masih debatable ya. Walaupun tentu efeknya sampai sekarang juga belum selesai juga Pak. Karena masih proyeknya masih berjalan. Malah cenderung katanya pagar lautnya timbul lagi gitu. Iya, pagar lautnya sudah dibeton malah, bukan jadi bambu. Timbul lagi. Masa apa-apa seorang presiden RI ini harus turun tangan terhadap masalah kasus di Indonesia ini. Apa karena ini Pak menyangkut konglomerat Pak? Bisa jadi. Nah, karena memang yang menjadi persoalan di Indonesia ini sebenarnya konglomerat atau oligarki yang merusak. Nah, jangan sampai negara ini tergadaikan terus karena rusaknya itu. Jadi kita butuhkan seorang pemimpin yang sekarang kan yang mengaku sebagai presiden itu adalah Prabowo, yang mengaku ya sebagai presiden. Seharusnya dia punya nyali dong. Ya, oleh karenanya terkait dengan kembali ke kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu, kita harap Presiden Prabowo ikut terlibat lah, ikut cawe-cawe lah seperti itu. Karena ini sudah betul-betul kondisi yang apa Pak, kalau dikatakan ya sudah serius dan emergensi Pak. Di ambang jurang. Jurang. Di pinggir jurang. Nah, untuk negara dan bangsa Indonesia. Karena ini sangat krusial. Jadi, artinya sangat membutuhkan keterlibatan atau cawe-cawenya seorang presiden, yaitu pemimpin Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau satu lagi ya, mungkin ini penutup. Kalau dari PDIP hanya sebatas itu, terus kemudian dari DPR-nya juga tidak ada pasif, artinya pasif. Dari Prabowo-nya yang mengaku presiden juga menang baik atau cicing wae, apa yang bisa diharapkan? Apakah memang sistem ketatanegaraan ini di Indonesia seperti ini? Yang ada lagi Pak Yadi yang diharapkan, kita kembali lagi pada rakyat, kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat, Vox Populi, Vox Dei, bukan Vox Populi. Vox Populi. Populi juga rakyat. Jadi suara rakyat, suara Tuhan kan begitu. Jadi kembali lagi kepada rakyat kita harapkan Pak ya. Rakyat harus bersuara, kalaupun bergerak gitu, mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap masalah ijazah palsunya Jokowi. Sebetulnya sudah banyak yang bersuara. Salah satunya nih penutup bahwa seperti halnya Kang Ubed, jangan salahkan. Kalau misalnya Prabowo tetap cicing wae, Ubedillah Badrun. Itu kalau cicing wae terutama dalam mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Joko. Ini masyarakat akan ada kejadian yang
ekstrim lebih dari 98. Artinya mengerikan. Ada juga yang mengatakan juga seorang politikus bahwa ini bukan tidak mungkin bisa memicu adanya revolusi. Apakah itu yang dimauin, Pak? Kalau bisa tidak. Nah, karena sudah sekarang buntu. Revolusi damai istilah kita dulu kan. Kalau revolusi damai nggak ada kayaknya revolusi. Yang namanya revolusi ya mesti ada ya minimal ya berantemnya lah. Nah, apa itu yang mau dimauin kira-kira? Kan enggak. Ya kita berharap itu tidak. Kita yang tadi istilah saya revolusi damai itu kan artinya melakukan suatu perubahan ketatanegaraan di Indonesia ini dengan cara-cara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Pak. Seperti itu sesuai dengan Undang-Undang 45 kita. Jadi artinya ya rapi lah. Rapi ya. Tapi tidak tertib, tidak timbul kekisruhan di saat sini begitu. Dan ini menurut saya ini perlu keterlibatan atau cawe-cawe seorang presiden tadi, Pak. Betul. Ini dia pemirsa. Jadi kalau semuanya buntu, orang yang bertanggung jawab untuk mengendorse Joko Widodo itu juga tidak segera menindaklanjuti ya kan cawe-cawenya, terus kemudian juga DPR, MPR juga tidak ikut dalam membenahi negeri ini, juga diemnya Prabowo Subianto, ini jangan salahkan kalau rakyat itu bergerak dengan caranya sendiri, dan bukan tidak mungkin ini bisa memicu revolusi meskipun bukan revolusi damai. Maksud ada reformasi jilid 2 katanya. Iya, katanya ada reformasi jilid 2 dan ini akan lebih menyeramkan dari reformasi tahun 98. Dan seperti Pak Judi bilang bahwa revolusi itu ya nggak ada yang damai. Jadi mungkin itu aja ya dari saya, dan sekali lagi bisa disaksikan di channel Popole TV, di Mimbar Bebas, di Nol Demokrasi, di Suara Buruh Official, dan Fokus 1 termasuk bisa dibaca di gasbumi.com. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.